Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Miftahillah Asyidik SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Dangdang 01 Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, batch 2 strip 3 dengan nomor peserta PPG 320487004317 dan NIM PPG 5252112782. Saya berasal dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN dengan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 6, sekolah dasar dengan materi bab 4 hukum halal dan haram. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning PBL dengan pendekatan deep learning. Demikian pengantar dari saya. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Nah, di awal pertama kegiatan pembelajaran, berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau menyiapkan? Hafal? Alif. Ayo Lip. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Nah, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran, Bapak akan memulai untuk terlebih dahulu absen dari daftar hadir. Pertama, Alif, Ridwan, Repal, Nepal, Sip, semuanya hadir? Hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Ada yang sanggup jadi dirijen? Maju ke depan. Ya, perempuan si Pak. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darah. Nah, terima kasih. Diharap duduk kembali semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Itu merupakan dari bagian bab 4. Bab 4 tentang apa itu hukum halal dan apa itu hukum haram. Nah, sekarang perhatikan logo gambar yang ada pada layar proyektor di depan. Ada logo tulisan halal. Nah, ini biasanya nampak atau muncul di makanan-makanan yang ada kemasannya. Contoh, sebelum lanjut lagi ke pembahasan mengenai hukum halal dan haram, Bapak ingin menyampaikan yang paling pertama dan paling harus diketahui bersama, yaitu tujuan pembelajaran mengenai hukum halal dan haram. Pertama itu ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, pertama kita akan masuk ke definisi halal dan haram. Nah, coba baca bareng-bareng. Bentar, terus pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu dasar hukum halal dan haram. Pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Itu dua sumber hukum utama. Yang ketiga ijtihad. Dua sumber utama dan satu ijtihad. Jadi semuanya ada tiga. Pertama, kedua, ketiga ijtihad. Al-Quran, sumber hukum utama umat Islam. Segala sesuatu yang disebutkan baik, penghalalannya dan pengharamannya disebutkan dalam Al-Quran. Lalu penjelasan dalam Quran surah Al-Maidah. Ya, dengerin dulu dari Bapak satu kali, lalu kalian baca bareng-bareng, siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Coba baca bareng-bareng dari ta'ud, perempuan dan laki-laki. 3, 2, 1. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Thayyibat ahalallahu lakum wala ta'tadu. Berhukum yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam atau perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis menjadi petunjuk atau panduan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dan menjalani hidup. Hadis membantu kita memahami dan menjalankan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Misalnya jika Al-Quran mengatakan untuk bersikap baik kepada orang lain, terus hadis bisa memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad melakukannya dalam kehidupan sehari-hari atau memberikan suri tauladan yang baik. Dengan mengikuti hadis kita belajar menjadi orang yang lebih baik dan dekat dengan ajaran. Nah, lalu sumber hukum yang keberapa? Yang ketiga, yakni apa? Ijtihad. Laki-laki, ijtihad. Jadi ijtihad adalah, coba baca bareng-bareng. Ijtihad Jadi ijtihad itu adalah paham para ulama atau usaha keras dari para ulama yang paham tentang agama untuk menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh misalnya jika ada sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti teknologi baru, ijtihad untuk mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menggunakannya dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama. Sekarang lanjut ke sebab-sebab halal dan juga haram. Pertama, halal dan haram dari zat asal. Halal dan haram dari zat asal. Yang kedua, halal dan haram dari sifat asal atau sababi. Yang ketiga, halal dan haram dari proses pengerjaannya.
Kedua, definisi halal dan haram dari sifat asal atau sababi tolong bacakan oleh kelompok dua. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk Selanjutnya kelompok 1. halal atau haram sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, pekerjaan atau cara mendapatkannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi satu lagi dari tujuan pembelajaran tentang halal dan haram, yaitu penerapan hukum halal dan haram. Kita lihat sama-sama ke layar proyektor yang ada di depan. Penerapan dalam sikap, membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulailah dari sikap mengakui, meyakini bahwa hukum halal dan haram itu ditetapkan oleh Allah, oleh Allah. Pernah tidak menghabiskan nasi? Pernah? Dan pernah memikirkan hukumnya ketika tidak menghabiskan nasi itu bagaimana? Mubazir. Nasinya menangis, masuk kepada perbuatan yang dilarang. Lanjut. Sekarang kita akan sama-sama menyaksikan video tentang apa itu hukum halal dan haram. Siap menyaksikan? Sahabat Sohib, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Mari kita belajar hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerapkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami. Gimana, dapat dimengerti? Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak sebarkan ke kalian masing-masing. Sudah semuanya dapat LKPD-nya? Sudah? Pertama, lihat Bapak, isi nama peserta didik dengan nama masing-masing. Udah? Yang kedua, kelas. Ketiga, mata pelajaran. Dan yang keempat adalah hari atau tanggal. Di sini tersedia tabel yang hendak kalian pilih. Yang pertama, nama makanan atau minuman. Ya, atau minuman, terus atau perbuatan. Nah, pertama itu kolomnya sudah diisi dengan keterangan makanan, minuman, atau perbuatan. Nah, yang selanjutnya itu kalian tentukan apakah masuk itu pada klasifikasi makanan halal atau
haram. Halal atau daging ayam, halal atau haram. Checklist halal. Kalau halal. Nah, bagi yang sudah, Bapak meminta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Dari kelompok 2 1 orang ke depan, dari kelompok 3 1 orang ke depan. Kelompok 3 siapa? Yuk maju ke depan, Lip. Pertama, daging ayam, halal atau haram? Halal, ya. Kan? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi hampir dari semua kelompok, bukan hampir, keseluruhan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3, semuanya itu menjawab dengan sama dan juga benar. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Jadi daging ayam itu masuk pada makanan kategori halal. Daging babi haram. Air putih haram. Minuman keras haram. Kita lanjut ke LKPD mengenai tugas 2, yaitu studi kasus. Baca dengan teliti. Nah, di kantin sekolah ada makanan tanpa label halal. Sebagai seorang muslim, apa sikap yang sebaiknya kamu lakukan? Diskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah didiskusikan, bisa presentasi ke depan lagi. Menghindari makanan dengan tanpa logo halal dari umat Islam. Sebagai umat Islam, kita harus menjauhi makanan dengan tanpa logo halal karena makanan tersebut bisa halal. Ya, tepuk tangan untuk Raisa dari kelompok 1. Jadi di samping bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, jadi Bapak itu mengapresiasi kalian, dari segi hal kalian itu sudah berani berbicara di depan teman-teman. Ya, jadi Bapak bisa simpulkan kalian itu sudah bisa membedakan mana makanan halal atau haram, mana makanan halal atau haram. Sekarang maju ke kesimpulan. Jadi halal itu artinya boleh. Halal itu artinya boleh. Alif, Nepal. Jadi halal itu artinya boleh. Definisi halal adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, haram artinya atau tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Lanjut. Nah, definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat, dasar hukum halal dan haram. Sama Al-Qur, terus Al-Ha, terus ijtihad. Nah, cukup sekian untuk pertemuan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.